Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih kita jumpa kembali di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana biasanya kita selalu memohon kepada Sang Maha Pemurah, mudah-mudahan kita semua saja, baik makhluk atau titah yang kasat mata atau tidak, semua memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan kelanggengan sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menjelajah di lereng Gunung Arjuna ini memang tidak ada habisnya. Dan apalagi berkali-kali kami utarakan, di daerah Kabupaten Malang ini adalah daerah tingkat 2 yang begitu banyak peninggalan-peninggalan para leluhur kita. Nah, mohon maaf kalau di sini kami agak sedikit aneh dalam arti terus terang saja kami tawarkan kepada rekan-rekan yang percaya atau saudara-saudara yang percaya akan masa kehidupan Eyang Ibrahim. Maaf loh ya, karena ini hanya sekedar suatu, bukan sejarah. Karena kalau sejarah itu sudah disusun oleh ahli sejarah. Ini adalah suatu wacana, tetapi wacana ini kami jejaki mulai dari tepi pantai sampai ke puncak-puncak gunung. Ternyata
Eyang Ibrahim itu kalau orang Nasrani menyebut Abraham dari kata-kata Brahmana. Nah, kalau orang pergi ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah, dan lain sebagainya, tolong konon katanya adalah berkunjung ke tempat pernah yang dikunjungi oleh Eyang Ibrahim. Nah, sekarang saya tawarkan kepada teman-teman seluruh dunia, kami tawarkan tempat di mana beliau dulu pernah menjadi seorang raja dan seorang Brahmana. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu, silahkan paling tidak membuka YouTube. Di situ judul Debu Nusantara tentang dongeng Indonesia. Saya cerita Indonesia 6.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 3.000 yang akan datang. Kenapa kok bisa? Bagaimana tidak? Kita kan punya Tuhan. Dan Tuhan itu berada tidak jauh dari urat nadi kita. Kenapa mencari kemana-mana? Ya salahnya sendiri kalau keliru. Nah, untunglah Ki Prajati ini dengan Dhamma TV-nya selalu membuka suatu wacana, mencoba mengingatkan yang lagi lupa, mencoba ngerem siapa yang kebablasan dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kebetulan kami senang sekali berteman dengan rekan-rekan yang di Dhamma TV ini karena ada kesamaan perasaan. Perasaan apa? Perasaan pengen mengembangkan kembali kehebatan leluhur kita. Oleh karena itu, rumah saya yang ada di Malang sana, termasuk Padepokan Wangon di Kecamatan Singosari, Kabupaten ini sudah kami daftarkan ke provinsi dan ke kabupaten sebagai tempat pengembangan budaya. Dulu itu rencananya namanya P3, Panti Parama Pancasila, untuk gembleng Pancasila secara nasional dan internasional. Nah, saya juga terima kasih, Dhamma TV juga terima kasih kepada rekan-rekan yang mencintai budaya dan peninggalan-peninggalan leluhur. Tetapi awas, peninggalan yang bersifat dilindungi oleh negara tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini baru saja kemarin dikasih orang ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang banyak menyumbangkan patung ini, penemuan di sungai disumbangkan, ditaruh aja kadang-kadang, ditaruh di sini katanya biar regeng. Ini juga begitu. Kemarin ini masih seperti ini. Ini kalau kelihatan paten-patennya ini penemuan di dalam rawa-rawa kelihatannya ini. Setelah saya gosok menjadi seperti ini, warnanya kuning keemas-emasan dan buahnya berat sekali. Ini namanya adalah Cakramandala Majapahit. Nah, Cakramandala Majapahit ini, Majapahit itu sebenarnya visi dan misinya simpel saja, yaitu Siwa Buddha. Kenapa kok Siwa Buddha? Bukan agama lah itu, gama. Gama itu apa? Aturan. Gama itu aturan, ya. Siwa Buddha. Buddha itu adalah ajaran untuk menggembleng pribadi supaya dirinya menjadi berbudi luhur, baik dan lain sebagainya. Tetapi setelah budi luhur dan baik, hidupnya harus akrab dengan alam semesta. Itulah lalu disebut pelaksanaan kepada Sang Hyang Sewa, atau lalu disebut sebagai orang Hindu. Karena apa? Ada di sungai Industan. Dan kita ini adalah seperti muaranya di sungai Industan, seperti itu. Cara memelihara seperti itu, ya, tolong dicatat, tidak boleh memperjualbelikan, ya. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan yang menyumbangkan nanti untuk kelengkapan rumah budaya baik di Malang atau di sini. Dan suatu saat, maaf ini kalau cita-cita saya salah, jangan dimarahi loh ya. Wong namanya cita-cita. Cita-cita saya Singosari harus lebih meriah, megah, dikunjungi orang daripada Timur Tengah atau Mekah sana. Ada dasarnya, sudah saya tulis di YouTube. Pembacanya sekarang hampir 8.000. Satu aja tidak membantah. Kalau di sana melihat petilasan Eyang Ibrahim, kalau di sini nanti biar ditunjukkan sama rekan-rekan.
Beliau dulu pernah menjadi raja di sini, lalu membrahmana di Gunung Penanggungan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nanti akan banyak dan kelihatannya di bawah sana itu kelihatan itu suara pacul, suara gancol dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ini bapak-bapak dari Kostrad sama dari Brigif atau dari apa tadi pada kerja bakti di sini. Ya, nanti kita ke bawah. Tolong sini ini mumpung masih ingat ya. Kalau membersihkan ini sebaiknya dengan asam ya, dengan asam dan garam. Tapi kalau sudah diberi garam, nanti mencuci terakhir harus dengan air kelapa. Karena apa fungsinya air kelapa? Menetralkan garam-garam dan menetralkan kandungan kerak-kerak supaya jernih kembali. Kalau ditempeli magnet begitu, magnetnya nempel, berarti itu betul-betul bukan karya yang baru. Nah, ini peninggalan harus dijaga dengan baik, dengan catatan jangan sampai jual beli, tidak boleh ya. Hukumnya besar sekali. Nah, saya terima kasih kepada yang kagungan pekarangan sudah disumbangkan di sini sehingga ini nanti kita pamerkan dengan orang-orang biar semua berbondong-bondong ke Singosari. Ini nanti kalau sudah jadi, ini nanti menghadap ke sana. Karena di sana nanti ya, itu kentongan itu lambang Brahma. Ini nanti ada di sini ada pura Siwa, Mahaguru, di sana ada Wisnu. Ada Wisnu, ada Brahma, ada Siwa. Nah, itu semua adalah pelajaran. Pak D, sebenarnya apa sih yang jadi di sini kok sendiri, gak sama keluarga? Nah, ya, jadi saya itu mencoba meneruskan apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Dan sebenarnya hampir setiap manusia di dunia itu sama kok. Tapi kebetulan hidup di Jawa dulu itu begitu ritme aturannya itu jelas dan rasional ya. Kenapa Pak Denny sekarang sudah umur tua seperti ini menyendiri, ngeliwet sendiri, godok wedang sendiri, ya itu kamu tadi kan sudah kesana kemari ya toh, terus masih usil aja. Paling-paling membaca. Karena begini, orang yang sudah tua bagaimanapun sadar, kita beri kesempatan kepada yang muda-muda. Karena kalau yang muda dan yang tua secara sosial kemanusiaan masih ruwet terus dalam kebutuhan yang sama dan kadang-kadang berebut, itu nanti terus yang muda bagaimana? Bagaimanapun cucu kan sungkan sama kakek ya, anak sungkan sama bapak. Nah, oleh karena itu menyendiri ini sebenarnya tiru-tiru itu loh, Nduk. Tiru-tiru binatang sapi hutan yang warnanya hitam, ada putihnya itu. Sekarang oleh kota Batu dikembangkan menjadi bantengan itu loh. Nah, hidupnya binatang banteng itu istimewa banget. Kalau jam 5 pagi gitu ya, Nduk ya. Dia tuh keluar dari hutan itu mencari lahan rumput. Makan bareng-bareng lah. Anehnya pada waktu di padang rumput ini tengah itu isinya induk, pedet-pedet yang muda itu dijaga oleh satgas-satgas gitu. Gagah, tidak pernah ikut makan dia. Nanti pada jam-jam tertentu, padahal dia tidak pakai jam loh ya. Jam misalnya jam 9 gitu, itu masuk diganti yang lainnya. Dan kalau sudah tua, banteng yang sudah tua, itu tidak mau di dalam situ karena sadar bahwa kalau aku terus ikut rebutan makan, rebutan rumput dengan anak cucu, nanti mereka makan apa itu. Jadi orang leluhur kita khususnya di Jawa itu melakukan seperti itu
Dan saya di sini bukan kok lalu tinggal ganggang colong keplayu, pertengseng dengan keluarga, enggak. Bu Jati ya tetap menjaga cucu dan anak. Lah, inilah awal mula sistem kerajaan yang istimewa. Kerajaan yang istimewa itu adalah kerajaan yang ada di Jawa dulu. Kalau yang ada yang lainnya itu di Inggris, ya tetap kerajaan tapi kapitalistis, ya toh. Lalu di Jepang ya ada kerajaan tapi kapitalistis. Kalau di Jawa itu ada kerajaan, tapi raja itu merasa dirinya adalah harus menjadi manajer yang mengatur umatnya. Tujuan utama adalah rakyat harus lebih kenyang dari rajanya. Begitu, lalu rajanya ditunggu sama siapa? Sama Ibu Suri. Siapa Ibu Suri itu? Adalah istrinya bapak, yang bapaknya pergi ke gunung, ya toh. Lalu istrinya berada di kerajaan, namanya Ibu Suri. Nah, meskipun seorang raja itu berhak mengeluarkan undang-undang secara absolut, kalau ibu bilang salah tidak boleh, batal. Ya karena apa? Ibu itu komunikasinya dengan bapak itu tadi masih ada, ya toh. Bapak memberah mana? Dulu itu di sana di Gunung Penanggungan, itu di atasnya Sumberawan, dulu kerajaan yang pertama. Oh itu pada waktu Atlantik tenggelam, ya Atlantik itu manusia akan punah. Oh itu ini kuncinya tuh di suluknya Pak Dalang. Yang bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncanging ngalit. Jadi sebelum ada bencana alam gede gitu ya, terus halilintar dua katon lir goncanging ngalit, kelihatan hati kecil risang maweh gandrung, orang yang selalu samadi. Maka dari itu kalau tanya kepada Tuhan harus diem, ya toh. Kalau masih bergerak, masih berucap, sulit untuk dijawab, ya. Karena beliau tidak jauh dari urat leher kita, makanya harus diem meneng, terasa gitu. Lah, dia jalah ngungsi eksodus ke puncak Gunung Arjuna sana, sejumlah 114 orang. Nah, setelah reda turun, ya, turun babat alas. Namanya Sumberawan dari kata-kata merawan, artinya membuka hutan untuk membangun suatu kerajaan yang disebut Hestino. Itu Hesti itu gajah, no itu ada, atau gajah holing. Siang pagi sore gajah itu begini terus untuk pertanian, untuk kendaraan, untuk ngangkut kayu-kayu itu, atau gajah hoyo. Nah, orang-orang kita itu disebut Kurawa. Bermacam-macam adat, suku, budaya, dan kelakuan, tapi satu. Sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu Pandhawa itu siapa? Pandhawa itu adalah agama kita. Kalau jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apapun, harus lebih miskin dari rakyatnya yang termiskin. Loh kok bisa? Iya, contohnya digambarkan sebagai Puntadewa. Kakinya ini bumi, dia nggak ngambah lemah. Artinya apa? Nggak duniawi, nggak kami bandanen. Wong namanya raja, ya nggak mungkin toh. Makanya beras yang dicokot uget-uget kan, mesti digolek nih beras tumpang yang istimewa, ya toh. Beras yang pokoknya istimewa, makanya juga terjamin ya. Kalau sekarang presiden tuh kurang lebih dokternya 27, bagian panu ada sendiri, bagian kutil ada sendiri, bagian itu lengkap. Lah gitu masih nggak puas, itu keliru lah. Makanya setelah kita itu hidup kita itu dalam satu kehidupan sosial politik yang semakin lama semakin tidak menentu ini, nanti pasti akan kembali ke sebagaimana kejayaan negeri ini. Karena dunia itu sudah, maaf ini, sudah kembut. Kembut itu apa? Perang dunia. Kenapa perang? Ya karena rahwananya masih ada. Rah itu getih, wono itu hutan. Kelihatannya manusia, tapi hidup perilaku sistemnya seperti orang hutan yang pokoknya sing kuat ya sing menang. Kalau bahasanya Bung Karno disebut kapitalisme atau imperialisme.
eksploitasiong de nation par nation dan eksploitasium de l'homme par l'homme. Pengisapan terhadap bangsa satu dengan yang lainnya, manusia satu dengan yang lainnya. Nek neng wayang disebut Rahwana. Bolone buta-buta. Lek menungso iki sampean paling sedina makan 2 piring wis wareg. Tapi kalau Rahwana sedina lek ora 3 kontainer enggak wareg iku ya. Makane dunya terus bubrane. Apalagi kita ya. Kita ini hidup di alam yang subur. Surga itu di sini. Ayo, diwaca Injil, diwaca Al-Qur'an, diwaca Weda Tripitaka, semua di sini, ya toh? Ingat bahwa kita harus kembali menjadi bangsa kita yang besar, yang gagah dan perkasa. Dan ilmu yang baru untuk tahun 2000 sampai 3000. Tuntunannya itu sudah ada. Apa itu? Ajaran Bung Karno. Itu tidak untuk golongan. Untuk umat manusia di dunia, penyembah berhala itu apa tahu? Ya kapitalisme, imperialisme dulu. Kalau dulu Rahwana itu loh ya. Nah, oleh karena itu dan teori ajaran beliau itu sebenarnya tidak pernah membenci orang. Kalau kita tidak senang pada ajaran orang lain, saya akan dekat dengan beliau itu. Saya itu justru anak yang dicintai sama beliau. Dulu pada waktu tahun 64 beliau itu pernah pesan pada saya waktu Nyekaryang tuh, Jat, nek jati ora seneng kalau organisasi liya aja ngantek nimbulne konflik. Justru jati mengko memperbesar mereka. Pada waktu itu neng Blitar itu kan aku SMA kelas 1 wis minta PKI dibubarkan waktu itu. Saya durung ana sing wani, kabeh durung ana sing wani. Durung ana sing wani. Aku mimpin barisan, gepuk-gepukan barang. Karena apa? Kebetulan waktu itu aku krungu rapat mereka itu satu tidak senang pada pemimpin besar revolusi. Karena Bung Karno itu kelasnya hanya nasional. Kedua, Pancasila itu hanya nasional, tapi kalau komunis kan internasional. Wah, krungu rapat ngono wis gak sida mulih aku. Waca-waca tanya, ayo nuntut guru-guruku dipecat. Jadi rame. Pak D, sebenarnya apa sih yang jadi di sini kok sendiri, gak sama keluarga? Nah, ya, jadi saya itu mencoba meneruskan apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Dan sebenarnya hampir setiap manusia di dunia itu sama kok. Tapi kebetulan hidup di Jawa dulu itu begitu ritme aturannya itu jelas dan rasional ya. Kenapa Pak Deni sekarang sudah umur tua seperti ini menyendiri, ngeliwet sendiri, godok wedang sendiri, ya itu kamu tadi kan sudah kesana kemari ya toh, terus masih usil aja, paling-paling membaca. Karena begini, orang yang sudah tua bagaimanapun sadar, kita beri kesempatan kepada yang muda-muda. Karena kalau yang muda dan yang tua secara sosial kemanusiaan masih ruwet terus dalam kebutuhan yang sama dan kadang-kadang berebut, itu nanti terus yang muda bagaimana? Bagaimanapun cucu kan sungkan sama kakek ya, anak sungkan sama bapak. Nah, oleh karena itu menyendiri ini sebenarnya tiru-tiru itu loh, Nduk. Tiru-tiru binatang sapi hutan yang warnanya hitam, ada putihnya itu. Sekarang oleh Batu, kota Batu dikembangkan menjadi bantengan itu loh. Nah, hidupnya binatang banteng itu istimewa banget. Kalau jam 5 pagi gitu ya Nduk ya, dia tuh keluar dari hutan itu mencari lahan rumput, makan bareng-bareng lah. Anehnya pada waktu di padang rumput, ini tengah itu isinya induk, pedet-pedet yang muda itu dijaga oleh satgas-satgas gitu. Gagah, nggak pernah ikut makan dia. Nanti pada jam-jam tertentu, padahal dia nggak pakai jam loh ya. Jam misalnya jam 9 gitu, itu masuk diganti yang lainnya. Dan kalau sudah tua, banteng yang sudah tua, itu tidak mau di dalam situ. Karena sadar bahwa kalau aku terus ikut rebutan makan, rebutan rumput dengan anak cucu,
mereka makan apa itu. Jadi orang leluhur kita khususnya di Jawa itu melakukan seperti itu. Dan saya di sini bukan kok lalu tinggal ganggang colong keplayu pertengseng dengan keluarga, enggak. Bu Jati ya tetap menjaga cucu dan anak. Lah inilah awal mula sistem kerajaan yang istimewa. Kerajaan yang istimewa itu adalah kerajaan yang ada di Jawa dulu. Kalau yang ada yang lainnya itu di Inggris, ya tetap kerajaan tapi kapitalistis, ya toh. Lalu di Jepang ya ada kerajaan tapi kapitalistis. Kalau di Jawa itu ada kerajaan, tapi raja itu merasa dirinya adalah harus menjadi manajer yang mengatur umatnya. Tujuan utama adalah rakyat harus lebih kenyang dari rajanya. Begitu, lalu rajanya ditunggu sama siapa? Sama Ibu Suri. Siapa Ibu Suri itu? Adalah istrinya bapak, yang bapaknya pergi ke gunung, ya toh. Lalu istrinya berada di kerajaan, namanya Ibu Suri. Nah, meskipun seorang raja itu berhak mengeluarkan undang-undang secara absolut, kalau ibu bilang salah tidak boleh, batal. Ya karena apa? Ibu itu komunikasinya dengan bapak itu tadi masih ada, ya toh. Bapak memberah mana? Dulu itu di sana di Gunung Penanggungan, itu di atasnya Sumberawan, dulu kerajaan yang pertama. Oh itu pada waktu Atlantik tenggelam, ya Atlantik itu manusia akan punah. Oh itu ini kuncinya tuh di suluknya Pak Dalang. Yang bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncanging ngalit. Jadi sebelum ada bencana alam gede gitu ya. Terus halilintar katon lir goncanging ngalit, kelihatan hati kecil risang maweh gandrung. Orang yang selalu samadi. Maka dari itu kalau tanya kepada Tuhan harus diem, ya toh. Kalau masih bergerak, masih berucap, sulit untuk dijawab ya. Karena beliau tidak jauh dari urat leher kita. Makanya harus dia menang terasa gitu. Lah dia jalah ngungsi eksodus ke puncak Gunung Arjuna sana. Sejumlah 114 orang. Nah, setelah reda turun ya, turun babat alas. Namanya Sumberawan dari kata-kata merawan. Artinya membuka hutan untuk membangun suatu kerajaan yang disebut Hestino. Itu Hesti itu gajah, no itu ada. Atau gajah huling, siang pagi sore gajah itu begini terus. Untuk pertanian, untuk kendaraan, untuk ngangkut kayu-kayu itu. Atau gajah huyo. Nah, orang-orang kita itu disebut Kurawa. Bermacam-macam adat, suku, budaya, dan kelakuan, tapi satu. Sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Lalu Pandhawa itu siapa? Pandhawa itu adalah agama kita. Kalau jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apapun, harus lebih miskin dari rakyatnya yang termiskin. Loh kok bisa? Iya. Contohnya digambarkan sebagai Puntadewa. Kakinya ini bumi, dia nggak ngambah lemah. Artinya apa? Nggak duniawi, nggak kami bandanen. Wong namanya raja, ya nggak mungkin toh. Makanya beras yang dicokot uget-uget kan, mesti digolek nih beras tumpang yang istimewa, ya toh. Beras yang pokoknya istimewa, makanya juga terjamin ya. Kalau sekarang presiden tuh kurang lebih dokternya 27, bagian panu ada sendiri, bagian kutil ada sendiri, bagian itu lengkap. Lah gitu masih nggak puas, itu keliru lah. Makanya setelah kita itu hidup kita itu dalam satu kehidupan sosial politik yang semakin lama semakin tidak menentu ini, nanti pasti akan kembali ke sebagaimana kejayaan negeri ini. Karena dunia itu sudah, maaf ini, sudah kembut. Kembut itu apa? Perang dunia. Kenapa perang? Ya karena rahwananya masih ada. Rah itu getih, wono itu hutan. Kelihatannya manusia, tapi hidup perilaku sistemnya seperti orang hutan yang
pokoknya sing kuat ya sing menang. Kalau bahasanya Bung Karno disebut kapitalisme atau imperialisme, eksploitasi de nation par nation dan eksploitasi de l'homme par l'homme. Pengisapan terhadap bangsa satu dengan yang lainnya, manusia satu dengan yang lainnya. Nek neng wayang disebut Rahwana. Bolone buta-buta. Lek menungso iki sampean paling sedina makan 2 piring wis wareg. Tapi kalau Rahwana sedina lek ora 3 kontainer enggak wareg iku ya. Makane dunya terus bubrane. Apalagi kita ya. Kita ini hidup di alam yang subur. Surga itu di sini. Ayo, diwaca Injil, diwaca Al-Qur'an, diwaca Weda Tripitaka, semua di sini, ya toh? Ingat bahwa kita harus kembali menjadi bangsa kita yang besar, yang gagah dan perkasa. Dan ilmu yang baru untuk tahun 2000 sampai 3000. Tuntunannya itu sudah ada. Apa itu? Ajaran Bung Karno. Itu tidak untuk golongan. Untuk umat manusia di dunia, penyembah berhala itu apa tahu? Ya kapitalisme, imperialisme dulu. Kalau dulu Rahwana itu loh ya. Nah, oleh karena itu dan teori ajaran beliau itu sebenarnya tidak pernah membenci orang. Kalau kita tidak senang pada ajaran orang lain, saya akan dekat dengan beliau itu. Saya itu justru anak yang dicintai sama beliau. Dulu pada waktu tahun 64 beliau itu pernah pesen pada saya waktu Nyekareyang tuh, Jat, nek jati ora seneng kalau organisasi liya aja ngantek nimbulne konflik. Justru jati mengko memperbesar mereka. Pada waktu itu neng Blitar itu kan aku SMA kelas 1 wis minta PKI dibubarkan waktu itu. Saya durung ana sing wani, kabeh durung ana sing wani. Wis durung ana sing wani. Aku mimpin barisan, gepuk-gepukan barang. Karena apa? Kebetulan waktu itu aku krungu rapat mereka itu satu tidak senang pada pemimpin besar revolusi. Karena Bung Karno itu kelasnya hanya nasional. Kedua, Pancasila itu hanya nasional, tapi kalau komunis kan internasional. Wah, krungu rapat ngono wis gak sida mulih aku. Wocok-wocok tanya, ayo nuntut guru-guruku dipecat. Jadi rame. Orang-orang kita itu disebut Kurawa. Bermacam-macam adat, suku, budaya, dan kelakuan, tapi satu. Sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Lalu Pendowo itu siapa? Pendowo itu adalah agama kita. Kalau jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apapun, harus lebih miskin dari rakyatnya yang termiskin. Loh kok bisa? Iya, contohnya digambarkan sebagai Puntadewa. Kakinya ini bumi, dia nggak ngambah lemah. Artinya apa? Nggak duniawi, nggak kami bandanen. Wong namanya raja, ya nggak mungkin toh. Makanya beras yang dicokot uget-uget kan, mesti digolek nih beras tumpang yang istimewa, ya toh. Beras yang pokoknya istimewa, makanya juga terjamin ya. Kalau sekarang presiden tuh kurang lebih dokternya 27. Bagian panu ada sendiri, bagian kutil ada sendiri, bagian itu lengkap. Lah gitu masih nggak puas, itu keliru lah. Makanya setelah kita itu hidup kita itu dalam satu kehidupan sosial politik yang semakin lama semakin tidak menentu ini, nanti pasti akan kembali ke sebagaimana kejayaan negeri ini. Karena dunia itu sudah, maaf ini, sudah kembut. Kembut itu apa? Perang dunia. Kenapa perang? Ya karena rahwananya masih ada. Rah itu getih, wono itu hutan. Kelihatannya manusia, tapi hidup perilaku sistemnya seperti orang hutan yang pokoknya sing kuat ya sing menang. Kalau bahasanya Bung Karno disebut kapitalisme atau imperialisme, eksploitasi de nation par nation dan eksploitasi de l'homme par l'homme. Pengisapan terhadap bangsa satu dengan yang lainnya, manusia satu dengan yang lainnya. Nek neng wayang disebut Rahwana. Bolone buta-buta. Lek menungso iki sampean paling sedina makan 2 piring wis wareg.
Tapi kalau Rahwana sedina lek ora telung kontainer nggak wareg iku ya. Makane dunya terus bubrane. Apalagi kita ya. Kita ini hidup di alam yang subur. Surga itu di sini. Ayo diwaca Injil, diwaca Al-Qur'an, diwaca Weda Tripitaka, semua di sini, ya toh. Mulai dari Ramayana. Di Ramayana dulu pada waktu Prabu Rama sakit, Lesmana itu utusan pada Anoman. Anoman, golek tombo, carilah obat dari dedaunan. Ada di alas ini gitu, alas A misalnya. Saking pengen Prabu Rama mari Anoman buar gitu. Teko kono lali. Waduh, apa iki mau? Bingung. Gek kembang iki akeh, bunganya itu banyak. Saking banyaknya bingung, sampai gunung dijebol digowo. Itu artinya kegambaran bahwa sedemikian hebatnya negeri kita. Tidak ada yang sehebat negeri kita. Nah, makanya saya tawarkan kepada umat yang masih percaya kepada Hyang Ibrahim ya. Ibrahim, Abraham, dari kata-kata Brahmana, rumahnya di Gunung Penanggungan. Dulu pernah menjadi raja di Sumberawan ke atas. Beliau diganti putranya lalu membrahmana gitu loh ya. Orang Nasrani menyebut Abraham, orang Islam Ibrahim, dari kata-kata Brahmana. Seperti Sulaiman. Orang Barat muni bunyi selendra itu kan sulit, ya toh. Ya kalau sekarang ada video, ada ini, ada telepon, gampang. Nirukan lama-lama bisa. Kalau dulu, selendra itu apa? Sulumu, gitu. Cina lain lagi. Cina selendra apa? Celepoce. Loh, lain toh. Neng kopek lho sece. Ini harus ingat bahwa kita harus kembali menjadi bangsa kita yang besar, yang gagah dan perkasa. Dan ilmu yang baru untuk tahun 2000 sampai 3000. Tuntunannya itu sudah ada. Apa itu? Ajaran Bung Karno. Itu tidak untuk golongan, untuk umat manusia di dunia. Penyembah berhala itu apa tahu? Ya kapitalisme, imperialisme dulu. Kalau dulu Rahwana itu loh ya. Nah, oleh karena itu dan teori ajaran beliau itu sebenarnya tidak pernah membenci orang. Kalau kita tidak senang pada ajaran orang lain, saya akan dekat dengan beliau itu. Saya itu justru anak yang dicintai sama beliau. Dulu pada waktu tahun 64, beliau itu pernah pesan pada saya waktu Nyekaryang tuh, Jat, nek jati ora seneng kalau organisasi liya ojo ngantek nimbulne konflik. Justru jati mengko memperbesar mereka. Pada waktu itu nang Blitar itu kan aku SMA kelas 1 wis minta PKI dibubarkan waktu itu. Saya durung ana sing wani, kabeh durung ana sing wani. Durung ana sing wani. Aku mimpin barisan, gepuk-gepukan barang. Karena apa? Kebetulan waktu itu aku krungu rapat mereka itu satu tidak senang pada pemimpin besar revolusi. Karena Bung Karno itu kelasnya hanya nasional. Kedua, Pancasila itu hanya nasional, tapi kalau komunis kan internasional. Wah, krungu rapat ngono wis gak sida mulih aku. Waca-waca tanya, ayo nuntut guru-guru kudu dipecat. Jadi rame. Itu sejarah ya langkon gitulah. Tapi oleh karena itu sekarang sudahlah. Ayo jangan menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan kita sendiri. Kalau sampai kita lapar, kita bodoh, kita lah yang salah. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang berbincang-bincang tentang perkembangan sejarah bangsa dan kehebatan bangsa ini tidak selesai-selesai. Jangan kemana-mana. Masih dalam semangat kiprah jati. Nusantara itu disebut Jawa nggih. Jawa Dwipa. Niku wombo, mboten pulau Jawa tok nggih. Mpu Baradah niku saged terbang karena ninggalkan gravitasi bumi. Ngituke paing pon wage kliwon, paing songo nggih. Paing songo, paing pon 7, wage 4 nggih, kliwon 8 terus legi 5 niku hitungan niku rasional lah. Mpu Barada pengen miber niku ndamel gadah niku namanya laboratorium nggih. Ngeten mriku ngene. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada hakikatnya manusia di dunia ini tidak ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Katakanlah daerah negeri komunis
Yang komunis kan negerinya, ya toh, politiknya negaranya, tapi rakyatnya diam-diam di rumah meskipun sembunyi, masih ada kegiatan-kegiatan. Karena pada waktu orang itu gersang, bingung perasaannya, perginya kemana? Ke Sang Maha Pencipta. Lewatnya mana? Lewat tubuh kita.